pandangan ke depan, Tuhan kan menuntut. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Mataram, Bapak Dr. Andrus Jauhari Khalid MPD. Yang kami hormati Dewan Guru SMA Negeri 4 Mataram. Yang kami hormati wali murid dan siswa-siswi yang kami banggakan. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga membuat kita sehat walafiat pada pagi hari ini dan menghadiri aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang akan disampaikan oleh Nikomah Purnawati SPDH. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita ke zaman penerangan seperti saat ini. Sebelum memasuki acara ini, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Mataram, kepada wali murid dan anak-anakku sekalian yang sudah berusaha hadir pada acara pagi ini. Ya, untuk susunan acara pertama, yakni pembukaan, marilah kita sama-sama membuka acara aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan mengucapkan Al-Basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang kali ini akan dipandu oleh Ibu Ida Ayu Putu Semarang Tias. Kepadanya disilakan. Hadirin disiapkan untuk berdiri. Indonesia, bangsa
yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Mataram kepada Bapak Dr. Mus Johari PD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Komang selaku Ibu Komang Purnawati selaku guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri Mataram. Yang saya hormati Bapak Ibu dari unsur orang tua atau wali murid, Bapak Ibu guru SMA Negeri 4 Mataram yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan senantiasa rahmat Tuhan Yang Maha Esa dicurah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bersama-sama menghadiri kegiatan aksi nyata modul 3.2 dengan judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Nah, jadi kegiatan aksi nyata ini adalah merupakan kegiatan mengimplementasikan apa-apa yang sudah dibaca pada modul tersebut yang berkaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, kalau kita amati judul modul ini saja, ini sudah ilmunya kepala sekolah, ya. Jadi bersyukurlah guru-guru penggerak itu banyak diberikan ilmu-ilmu, baik yang kaitannya dengan tugas kesehariannya selaku pengajar maupun nanti selaku pemimpin pembelajaran. Ya, karena itu sangat wajar kalau pemerintah juga memberikan kelebihan kepada guru penggerak, di mana guru penggerak nanti bisa diusulkan menjadi kepala sekolah, bisa diusulkan menjadi pengawas, dan paling tidak dia sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, sebagai motivator, sebagai inspirator bagi guru-guru yang lain. Itu tentu sangat tidak layak kalau misalnya nanti ada guru yang sudah masuk kategori guru penggerak tetapi malah dia malas masuk misalnya, ya. Nah, harusnya ya minimal dia sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, dia menjadi contoh bagaimana disiplin mengajar, bagaimana bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermanfaat, yang berisi. Nah, makanya syukur saya di SMA kita ini sekarang ada 6 sudah guru penggerak kita. Terakhir kemarin yang dapat angkatan 8 Ibu, ya, Ibu Sofiana, ya. Nah, semakin banyak guru penggerak kita, ini akan semakin memberikan harapan bagi sekolah kita untuk menjadi sekolah yang lebih maju. Dan memang sekolah kita ini SMA 4 Mataram ini harus lebih maju. Karena apa? Karena kita termasuk salah satu juga sekolah penggerak. Ya, saya sudah mulai mengerjakan tugas-tugas juga sudah 3 hari yang lalu. Saya juga merasakan bagaimana dalam 3 hari ini saya bisa mendapatkan ilmu yang sudah ya lumayan banyak sudah. Kemarin saja saya mengerjakan 9 modul. 9 modul saya baca, kemudian saya beri tanggapan terhadap modul itu. Kemudian juga diwajibkan lagi menanggapi teman-teman kita yang lain minimal 2 orang. Makanya saya kemarin dari jam 2 saya selesai jam 10.30 malam, ya, mengerjakan ini. Tapi saya tidak merasa terbebani, saya tidak merasa lelah karena saya merasa ilmu saya banyak sekali walaupun baru 3 hari.
Ya terus terang saja baru kemarin saya tahu banyak tentang struktur kurikulum Merdeka Belajar, kemudian panen raya atau penilaian P5 itu, ya ternyata memang dalam struktur kurikulumnya itu, kurikulum Merdeka itu pada intinya ada dua, ada pembelajaran dan asesmen dan ada penilaian P5 itu ya Bu ya. Nah dan P5 ini jatah waktunya itu 30% dari total jumlah JP per tahun. Jadi begitu banyak waktu yang diberikan untuk P5 ini. Nah, mengapa diberikan waktu yang begitu banyak? Karena memang tujuannya sangat luar biasa. Tujuannya bagaimana anak-anak itu betul-betul dia menggali kreativitasnya, menggali bakat minatnya, tetapi harus diawali dari berliterasi dulu. Ya, contoh kemarin, bagaimana anak-anak tahu budaya daerahnya Sumatera Barat, bagaimana dia tahu rumah adatnya Sumatera Barat, bagaimana dia tahu masakan khasnya Sumatera Barat, kalau dia tidak melalui literasi dulu. Jadi intinya itu pada P5 itu literasinya dulu nanti yang harus mendahului, baru dia memamerkan sebuah karya. Nah jadi ini ilmu itu lumayan saya dapatkan ya. Dan ini saya nanti juga 6 bulan ya, 6 bulan saja. Itu hampir tiap hari kecuali hari libur, Minggu dan tanggal merah, itu dari jam 2 itu sampai malam. Bahkan sekarang ini saya memulai harus lebih awal gitu ya Pak Astro ya, karena materinya banyak sekali pada hari ini. Nah itu jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi guru penggerak untuk selalu memberikan yang terbaik untuk sekolah, bisa mengimplementasikan, bisa mengadakan aksi nyata terhadap ilmu-ilmu yang sudah dibaca, dimiliki, dan juga menjadi motivator bagi sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah tahun depan kita tampil lebih beda lagi, disiplinnya lebih kita akan tingkatkan, dan terutama nanti kontrol terhadap kehadiran guru di kelas. Itu yang menjadi fokus saya tahun depan. Makanya saya akan kerjasama dengan SMA Gunung Sari nanti, pelaporan guru yang mengajar di kelas itu melalui sistem digitalisasi sudah ya. Jadi guru sampai di kelas, maka dia akan mengisi apa materi yang diberikan, berapa siswa yang hadir, siswa A melakukan apa, siswa B melakukan apa, dan seterusnya. Nah ini akan kita coba, dan mudah-mudahan ini menjadi kelebihannya SMA Indonesia ya. Mudah-mudahan sekolah kita ini bisa semakin tahun semakin maju. Dan tentu itu tidak mungkin kalau hanya itu ada pada keinginan kepala sekolah saja. Tentu harus didukung oleh semua sumber daya yang ada di sekolah ini. Guru-gurunya baik, murid-muridnya baik, dan seterusnya. Ya insyaallah ya. Nah saya kira demikian yang saya bisa sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang luar biasa. Kita langsung saja untuk melakukan diskusi panel yang kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Nikomang Purnawati SPDH dengan judul aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kepada beliau disilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi. Salam sehat dan bahagia ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Ya, izinkan pada kesempatan ini saya Nikomang Purnawati SMA Negeri 4 Mataram, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Mataram, akan menyampaikan aksi nyata modul 3.2 pemimpin pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selaku orang tua murid, para guru-guru hebat, anak-anak sekalian. Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait modul 3.2. Apa kabar hari ini?
Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, kita lanjut sebelum mulai acara. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Tapi sebelum mulai, kita simak dulu video berikut untuk melatih konsentrasi kita semua. Jawab langsung spontan ya, jangan mikir lama ya. Jangan kelamaan mikir, jadi spontan saja. Baca satu demi satu yang cepat ya. Konsentrasi penuh. Kalau yang belum sarapan berusaha untuk konsentrasi ya. Siap ya? Yang pertama, Kertas APS warnanya apa? Awan warnanya apa? Tisu warnanya apa? Sapi minumnya apa? Yang jawab susu konsentrasinya masih dalam. Pertanyaan nomor 2 nih, karena sapi minumnya air dong. yang kedua, Rambut kita biasanya warna apa? Alis kita biasanya warna apa? Aspal warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Nah, yang jawab malah konsentrasinya masih ke bangun. Karena kelelawar tidurnya pada siang hari, kalau malam hari dia nyari makan. Lanjut nomor 3. Cendol warnanya apa? Daun kelapa warnanya? Rumput warnanya? Macan makan apa? Ya, terima kasih berarti sudah konsentrasi semua ya. Nah, ada yang jawab betul ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, lanjut sekarang saya mau tes Bapak Ibu. Kita akan mencoba roda emosi bluching ya. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, silakan memilih saat ini Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian berada di posisi yang mana? Ada optimis, cinta, tunduk, ada yang warna merah itu jengkel, marah, mengamuk, yang warna ungu benci, muak, bosan dan lain sebagainya. Saya kasih waktu berpikir 2 menit. Biasa wajarnya ya, menginginkan dan mengharapkan kehidupan ini tuh ya mungkin ya ada sih sekali-kali mungkin ada sedihnya, rasa dukanya mungkin, tapi yang kita inginkan kalau sekarang dalam kondisi saya lagi alhamdulillah tentram, gembira dan mungkin mensyukuri nikmat dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih luar biasa ya. Semoga kita semua dalam posisi seperti itu ya. Ada yang lain kah? Saya kuning juga. Kuning. Yang lain? Oh iya, ini ada nih dari Nisa. Ungu. Silakan, apa alasannya nih? Kenapa ungu? Karena lagi capek aja sih. Makanya milih ungu, Bu. Saya hijau bukan mah. Oh, hijau. Oh nih, Miss ada warna hijau juga. Kenapa nih? Warna hijau alasannya nih? Kita warna hijau. Hijau itu kan ada teror, takut, cemas. Nah, saya itu takut karena tadi sebelum kesini saya belum selesai bikin jadwal pengawas buat ujian. Terus saya cemas karena asam lambung saya naik semalam bukan mah. Ya. Ya, ada apa-apa. Yang penting intinya kita bisa bersyukur ya. Oke, terima kasih. Jadi intinya kita bersyukur dalam posisi apapun saat ini, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Walaupun mungkin kemarin anak-anakku yang hebat dan luar biasa harus panen raya juga, luar biasa capeknya belum selesai ya, belum selesai. Kalau kamu warna apa?
Kalau saya gimana ya? Warna enggak, ibu bukan orang pemarah, walaupun dalam hati banyak hal yang harus dipikirkan yang sama juga seperti bapak ibu, anak-anakku yang berbahagia, sibuk dalam kegiatan sebagainya dan tugas sebagainya. Pokoknya intinya kita optimis, semangat dan bersyukur ya. Ya, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Kekuatan pendekatan ABCD. Itu saya tidak baca bahasa Inggrisnya karena memang terlalu bisa ya, speaking Inggrisnya kurang, nanti miss yang ini ya. Kemudian karakteristik komunitas yang sehat dan resilient seperti apa sih? Kemudian aset-aset dalam komunitas kita di SMA 4 ini seperti apa sih? Sehingga nanti bisa membangun aset-aset kekuatan, bukan aset-aset yang berbasis kekurangan ya. Nah, ini yang pertama. Selama ini pasti kita khususnya guru-guru nih, melihat anak-anak didik kita nih pasti selalu melihat kekurangannya, betul tidak? Si A malas lah, si B belum mengerjakan tugas lah, si C terlambat lah dan lain sebagainya. Itu harus membangun aset kekuatan yang ada dalam diri kita, bukan kekurangan ya. Itu pendekatan berbasis kekurangan itu kita menyesuaikan apa-apa sih yang perhatiannya kurang, apa yang mengganggu, itu yang kita pikirkan. Padahal semestinya kita harus mencari jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya nih, Pak Adi sebagai guru BK nih mikirnya ini beginilah, ini begini. Ternyata tidak seperti itu. Ayo kita bangun gimana sih kekuatan anak-anak itu yang kita harus tonjolkan. Tetapi mohon maaf, kita kan di sini belum bisa ya memiliki visi yang sama untuk membentuk anak-anak kita yang sebenarnya mampu gitu, tapi belum tergali. Mungkin nanti kalian anak-anak yang hadir hari ini nanti sebagai visioner di kelas-kelasnya ya. Selanjutnya pendekatan berbasis aset kekuatan. Nah, ini dikembangkan oleh Dr. Kramer, seorang ahli psikologi. Walaupun kita sebagai seorang guru tidak ahli psikologi, pasti kita juga mengetahui ya psikologi anak-anak ini. Apalagi kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu ya, pasti kita tahu anak-anak kita seperti apa sih yang dimau. Kadang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, memang seperti itu ya. Jadi di sini lebih menggali kepada hal-hal yang bersifat positif ya, bersifat positif. Berpisah positif, jadi untuk kenali apa sih yang ada dalam dirinya, kekuatannya anak-anak yang kita tonjolkan, bukan kekurangannya. Misalnya nih, saya punya anak, saya dulu juga sebagai orang tua sangat idealis, anak saya maunya seperti saya, yang rajin belajar, yang gini. Ternyata itu tidak bisa. Ternyata anak-anak punya pola caranya berbeda. Kita sebagai orang tua juga selalu tetap belajar ya. Itulah namanya long life education ya. Belajar sepanjang hayat seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara saat ini ya. Belajar sepanjang hayat dimanapun, kapanpun, sama siapapun ya. Itu. Nah, sekarang yang kedua, pendekatan ABCD. Nanti lebih dikenal dengan PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset. Nanti inilah yang kita kembangkan di sekolah, aset-aset kekuatan berbasis komunitas. Selanjutnya ini asas pendekatan BKBA ini menekankan prinsip, nilai, dan cara berpikir mengenal dunia. Jadi lebih ke kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas kita. Karena sekolah termasuk komunitas. Jadi apa nilai, kapasitas, kemampuan yang sekolah kita miliki, bukan kekurangan. Misalnya nih, kita selalu pasti berpikirnya di SMA Negeri 4 nih ruangannya beginilah, begitulah, belum lengkap lah. Sebenarnya itu yang akan membuat kita menjadi orang pesimis. Tapi kita harus bangun kekuatan itu dengan sumber daya yang ada saat ini ya. Terlebih SMA 4 ini banyak calon-calon guru penggerak, calon pemimpin pelajaran dalam rangka mewujudkan student agency. Nanti modul 3.3 student agency, bagaimana sih mewujudkan kepemimpinan murid untuk menciptakan student well-being atau kesejahteraan bagi anak-anak secara lahir dan batin ya. Itu. Lanjut. Nah, ini PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk memperdayakan aset yang dimiliki.
Jadi SMA 4 Negeri 4 ini kan ada di samping sungai nih, apa sih yang bisa kita bangun kalau dekat seperti ini? Nah itu aset-aset yang oh ini ada anak-anak semacam malah, terus ada gaya hidup berkelanjutan, apa sih yang kita bisa bangun dari itu? Nah seperti itu. Terus anak-anak yang TKWI kan sekarang saat ini anak-anak selalu berlomba untuk menjadi ASN. Nah bagaimana cara mengelola pola pikirnya agar bisa mengembangkan usaha sendiri akan lebih maju? Nah seperti itu aset-aset yang akan kita bangun nanti ke depannya, mudahan bisa ya. Otomatis itu juga diperlukan kolaboratif dan kerjasama kita semua ya. Selanjutnya ini karakteristik komunitas Kurangan Kaya. Mohon maaf ini sudah agak rabu-rabu waktu buatnya, jadi tidak diperiksa lagi ya, harap maklum ya. Jadi itu yang sehat itu mempraktekkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Nah seharusnya kita selalu melibatkan anggota masyarakat, baik itu orang tua murid, agar orang tua murid juga paham seperti apa sih pengelolaan di SMA 4 ini, lebih ke terbuka gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2, membangun koneksi dan kolaborasi. Jadi semua kita harus berkolaborasi untuk menjadikan SMA 4 itu hebat, ya harus kolaborasi. Saya ada, tanpa bantuan Bapak Ibu guru saat ini anak-anak sekalian saya tidak akan bisa melakukan aksi nyata saya. Jadi kita butuh komunikasi kolaboratif ya. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan komitmen terhadap tempat. Nah, kita misalnya ini saya hidup saya dari sini gitu. Jadi bagaimana saya benar-benar mencintai SMA 4 ini dari hati gitu. Sehingga juga mengajar dan mendidik anak-anak ini juga dari hati, seperti itu ya. Kemudian keempat, mengenal diri sendiri dan membangun aset yang ada. Ayo Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kenali aset-aset yang ada dalam diri kalian. Apa? Kita tumbuh kembangkan, kita gali tuh aset-aset dalam kita. Apalagi nih yang masih muda-muda nih, ada Bismillah, Pak Adi, Bu Piranda ya. Jadi kenali aset-aset kita. Kita berjuang selama masih muda, tidak ada yang mengganggu kalian anak-anak ya. Fokus untuk belajar, jadi bangun aset-aset kekuatan yang kalian miliki. Ya, jangan terpacu pada aset yang tidak kalian miliki gitu ya. Malah itu membuat kita menjadi orang-orang yang pesimis, seperti itu ya. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan segala bentuk kekuatan yang kita miliki. Hanya kita tinggal menggali kekuatan-kekuatan itu. Ya, sehingga semuanya akan saling mendukung ya, itu ya. Kemudian yang kelima ini membentuk masa depan. Nah kebanyakan nih dari kita, anak-anak kita belum memiliki cita-cita yang pasti, sehingga itulah yang menyebabkan rasa rasa semangat untuk belajarnya kurang, seperti itu ya. Selanjutnya belum sedikit. Terus yang keenam, bertindak dengan obsesi ide dan peluang. Otomatis kita punya ide-ide baru. Jadi ide-ide yang kita miliki itu kita harus tuangkan dan kita asli nyatakan dalam kayak saya saat ini. Jadi kalau kita punya ide yang berlian hanya dalam hati, itu tidak akan terrealita, tetapi harus kita buat aksi nyatanya, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Jadi saya melakukan aksi nyata karena saya bertanggung jawab terhadap mutu yang saya pelajari, sehingga saya harus menyampaikan kepada teman-teman sejawat saya, walaupun tidak semua. Otomatis mungkin dari yang sedikit ini nanti suatu saat akan menjadi banyak untuk yang lain. Anak-anak juga sebagai motivator nanti teman-temannya di kelas yang menyampaikan apa sih pembelajaran yang saya dapatkan hari ini. Nanti ada dengan refleksinya ya. Kemudian menghasilkan kepemimpinan. Otomatis saya bisa memimpin diri sendiri gitu ya. Kita belum bisa memimpin orang lain sebelum kita bisa memimpin diri kita sendiri. Salah satunya ya terhadap tugas dan tanggung jawab kita, seperti itu ya. Nah sekarang biar tidak Bapak Ibu, anak-anak sekalian stres gitu mikirin pekerjaannya yang belum selesai, nanti pasti selesai kalau dikerjakan, seperti itu ya anak-anak ya. Yang anak-anak juga yang mau belajar, kita teknik stop dulu ya. Ini adalah KSE yang keterampilan sosial emosional, ini penting sekali untuk kita. Nah sekarang Bapak Ibu silakan ambil duduk senyaman-nyamannya ya, relax ya. Tapi saya
saya tidak siapkan musik, sebenarnya ada musiknya ya, biar tidak terlalu lama. Bapak Ibu bisa buka mata, bisa tutup mata. Nah, sekarang konsentrasi pada tarik nafas yang lagi sekali. Tarik nafas, tahan dan hembuskan perlahan-lahan. Nah, lagi sekali. Tarik nafas, tahan, hembuskan berulang-ulang. Nah, kalau nanti anak-anak sekalian dalam keadaan yang bimbang, gelisah, kita juga sebagai guru mungkin banyak tugas yang padat, mengatur waktunya susah, coba dilatih nih. Hanya berapa menit? Bila perlu kita teriak, gitu. Tidak apa-apa. Itu adalah rasa kegelisahan kita. Biar tercipta sebuah ketenangan dalam diri kita. Coba deh. Ya. Mungkin kalau bapak-bapak ibu yang muslim selesai sholat nih, kalau kita kan duduk hening, konsentrasi, meditasi, ya, bisa dilatih dengan fokus pada nafas. Ya, tarik, tahan, hembuskan. Bila perlu kita scanner diri kita. Cobalah bapak ibu suatu saat scanner tubuh kita ya. Itu membuat kita bersedih. Oh, terima kasih jantung, terima kasih paru-paru, terima kasih hidung, terima kasih telinga, terima kasih mata, terima kasih tangan. Semua kita scanner dalam tubuh kita ini, bahwa segala sesuatunya ternyata sangat berarti untuk kita. Perlu itu. Cobalah bapak ibu, coba ya anak-anak sekalian coba. Itu akan menciptakan rasa bahagia dan luar biasa yang sangat terdalam. Ya, nanti dicoba karena kita waktu nggak mungkin akan berlama-lama ya. Lanjut. Nah, sekarang kita ke aset-aset dalam sebuah komunitas. Komunitas kita tentunya di SMA Negeri 4 Mataram ya. Ada beberapa aset, yaitu ini ya, ada manusianya, ada agamanya, ada finansial, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu semua yang ada di warga sekolah, termasuk ketua komite, dinas, pengawas ya, kemudian modal sosial. Nah, ini adalah aturan-aturan perilaku yang ada di sekolah kita. Selanjutnya modal fisik. Ada bangunan, ada infrastruktur, sarana prasarana ya, kemudian ada lingkungan alam, potensi kita. Dan politik ini bukan berarti kita menjadi partai politik, tidak ya. Ada kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang dimunculkan ya. Kemudian selanjutnya ada modal finansial, agama dan budaya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan berdiskusi bersama segolongannya ya, komite, Bapak Ibu, kemudian Dewan Guru. Saya kasih waktu ini Pak Adi dengan Bu Lili. Silakan di aset modal manusianya seperti apa, modal sosialnya seperti apa yang khusus di SMA Negeri 4 Mataram ya, ya Bapak Ibu Guru. Oh, ya. Ya, bisa Bapak Ibu modal manusianya seperti apa yang ada di SMA 4 ini, misalnya gurunya semua sudah S1, semua sudah sertifikasi dan lain sebagainya. Itu silakan dia. Siswa termasuk. Siswa ya, betul, semua pokoknya aset-aset yang ada di SMA Negeri 4 Mataram.
Silakan kepada Ibu Lili mewakili orang tua murid untuk mempresentasikan apa yang telah disepakati bersama Bapak Ibu orang tua yang lainnya. Silakan. Ya, terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan. Ini hasil diskusi dengan wali murid dari salah satu siswa juga mengenai pemetaan aset-aset dalam komunitas ya. Untuk yang pertama, nama aset yaitu modal manusia. Kami untuk modal manusia itu saya lihat dari sekolah ini memang jelas pasti ada untuk modal, yaitu manusia ada guru, kemudian tata usaha, ada pengawas dan ada siswanya gitu. Untuk modal sosialnya yaitu masyarakatnya yang ada di sekitar sekolah dan lingkungan ya. Kemudian yang ketiga modal politik. Modal politik ini ada kebijakan yang digunakan di dalam aturan sekolah ya, yang harus dilaksanakan oleh semua termasuk guru, siswa dan semua aparat ya sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian aturan-aturan kotatif yang harus ditaati oleh semua siswa ya. Kemudian kalau di sini kebetulan di SMA 4 juga saya kan dengar karena sebagai wali murid juga di sini karena ada buku saku yang harus ditaati oleh semua aturan oleh siswa ya. Itu yang tidak boleh dilanggar dan harus ada catatannya, mungkin langgaran-langgaran peraturan yang tidak ditaati apa sehingga menjadi catatan bagi BK yang biasanya, betul kan Pak Ading ya? Jadi kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan siswa yang perlu dicatat berapa banyak yang sudah mengalami kesalahan itu mungkin ada masukan untuk BK untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian untuk modal agama dan budaya yaitu ada imtak, kemudian imtak yang dilaksanakan terutama biasanya setiap Jumat ya pagi ya. Kemudian yang Hindu ada Dharma Gita gitu. Ada Dharma Gita, kemudian ada tilawah eskulnya. Nah, kemudian ada eskul seni tari untuk budayanya ya, seni kendang bele, ada seni ya bele ganjur dan lain-lain ya. Mungkin banyak kegiatan eskul yang bisa memang menumbuh kembangkan rasa percaya diri anak-anak ya. Kemudian juga anak-anak untuk menyalurkan hobi mereka masing-masing di seni ya. Kemudian modal fisik yaitu gedung, ada gedung. Cukup lumayan gedungnya sudah walaupun mungkin ada kekurangan mungkin kelasnya yang sehingga masih ada lab yang dipakai untuk siswa ya, mungkin ada tambahan mungkin perhatian dari pemerintah lagi untuk tambahan total pembangunan untuk sekolah ya. Kemudian tapi sudah bagus ya, jadi tidak ada yang sekiranya perpustakaan mungkin tetap untuk perpustakaan jadi masih bisa dimanfaatkan perpustakaan bukan untuk kelas. Okay. Kemudian gedung lab juga ada, gedung ruang kantin, ruang UKS dan lain-lain ya. Kemudian ruang UKS ini juga digunakan juga untuk kegiatan PMR ya kebetulan ya. Ya untuk kesehatan penanganan siswa yang mengalami mungkin masalah dalam kesehatan. Saya juga lihat obat-obatnya juga cukup ya karena sudah didanai oleh dana pos. Modal lingkungan alam yaitu ada taman, kemudian ada lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga siswa supaya siswa SMA 4 semuanya sehat walafiat. Kemudian modal finansialnya, kebetulan modal finansial ini dari SMA 4 bisa dari beberapa sumber yang diterima yaitu dana pos ya, kemudian ada dana BPP yang dapat dari wali murid dari siswa. Nah itu ya kalau itu memang harus laporannya betul-betul karena pemeriksaannya yang pos kan memang sudah dari mana-mana termasuk inspektorat BPK sehingga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian terutama untuk kesejahteraan, untuk juga pemanfaatan yang kiranya bisa kegunaan dalam menyukseskan pendidikan di SMA ya. Kemudian BPP juga ada pendanaan termasuk untuk kesejahteraan dari para guru dan pegawai dan untuk eskul-eskul dan kegiatan yang lainnya, kemudian pengelolaan administrasi dan yang lain-lain.
Itu yang kalau dari wali murid saya kira juga sudah sampai mencukupi itu, melihat ya kondisinya sudah lumayan bagus SMA 4. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Lili selaku orang tua murid yang minta. Ya. Selanjutnya dari rekan guru yang diwakili oleh Bu Suprana, silakan. Dan semangat pagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami perwakilan pengajar atau guru dari SMA 4 Mataram. Oke, setelah kami memetakan aset-aset dalam komunitas SMA 4 Mataram, di sini yang pertama adalah modal manusia. Manusia di sini semuanya adalah warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian Dewan Guru yang PNS ada 23, P3K ada 10, GTT 20, kemudian tenaga kependidikan ini ada PNS-nya 3, PTT 16, dan siswa kita yang berjumlah 893 orang. Kemudian untuk modal sosial, di sini hubungan sosial sekolah itu dengan orang tua siswa atau komite ya, kemudian alumni, dinas pendidikan, kemudian BNN, kita juga bekerja sama dengan BNN biasanya untuk penyuluhan untuk siswa yang mencegah narkoba. Kemudian dari PKM Babakan ini yang rutin juga kita sekolah bekerja sama dengan PKM Babakan untuk mendistribusikan tablet tambah darah untuk siswi dan juga untuk screening kesehatan siswa-siswi kita. Kemudian dari kepolisian daerah, Babinsa kita juga bekerja sama karena ketika ada event-event dari kepolisian kita undang. Kemudian dari kepolisian juga kerap memberikan penyuluhan berkendara yang safety dan sebagainya. Selain itu, lembaga-lembaga lainnya yang sudah menandatangani MOU dengan SMA 4 Mataram. Ini banyak sekali yang sudah menandatangani MOU ya, lembaga lain seperti yang KPU, kemudian PMI, semuanya itu seperti perguruan tinggi ya, banyak yang sudah menandatangani MOU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Kemudian modal politik berupa kebijakan sekolah, mulai dari kode etik guru, tata tertib sekolah, buku saku siswa, kemudian pelang-pelang semboyan itu juga merupakan modal politik kita. Jadi peraturan itu bukan hanya untuk siswa, akan tetapi juga untuk guru. Dan peraturan itu bukan hanya tertulis di buku saku siswa, tetapi juga untuk semua melalui pelang-pelang yang tertempel di sekolah. Kemudian modal agama dan budaya. Di sini budaya sangat melekat dengan SMA 4 Mataram karena kami warga sekolah SMA 4 Mataram itu berasal dari berbagai latar belakang suku dan juga agama ya, dan itu merupakan kekayaannya. Selain itu yang membudaya di sekolah kami adalah program literasinya, program ramah anaknya, program zero waste-nya, dan sekarang kami sudah mulai di tahun ini adalah sekolah penggerak, yaitu modal agama dan budaya. Kemudian modal fisik itu semua sarana prasarana yang ada di sekolah ini berupa ruang kelas, laboratorium, tempat ibadah, tempat olahraga, UKS, ruang administrasi, perpustakaan, kantin, dan ruang terbuka lainnya yang tempat anak-anak untuk menyalurkan ekspresi mereka. Kemudian modal lingkungan alam, kami mencatat bahwa lingkungan alam yang strategis di sini SMA 4 itu merupakan tempat yang strategis yang berdekatan dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar, perumahan, sekolah ya. Dan itu adalah nilai tersendiri bagi sekolah kita yang yang membentuk lingkungan alam yang kondusif. Kemudian yang finansial, dari finansial ini ada dana BOS, kemudian dana komite atau BPP, kemudian koperasi siswa, dan
ada juga kantin sekolah yang mendukung finansial sekolah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari rekan guru, sudah luar biasa ya. Lengkap sekali penyampaiannya. Semoga aset-aset tersebut nanti bisa membangun sekolah ini menjadi lebih baik. Silakan dari unsur siswa. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bu Komang. Jadi tadi dari teman-teman Yanisa udah berdiskusi dan ada pun hasil diskusi yang kami lakukan, yaitu yang pertama terkait dengan pemetaan aset-aset dalam komunitas yang terbagi menjadi 7 aset. Aset yang pertama yaitu modal manusia. Nah, dari kelompok Yanisa, kelompok-kelompok siswa, yang pertama terdiri dari siswa, guru, satpam sekolah, penjaga sekolah, pengawas, serta pedagang yang ada di kantin. Sudah jelas SMA Negeri 4 Mataram memiliki semua fasilitas modal manusianya, mulai dari siswanya, guru-guru, serta penjaga sekolahnya. Yang kedua yaitu modal sosial yang terdiri dari masyarakat sekitar sekolah. Contohnya saja seperti SMA 4 yang melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat, baik itu masyarakat sekitar maupun masyarakat luar. Contohnya seperti kemarin pengadaan P5 yang bekerja sama dengan sekolah lain, yaitu SMA Negeri 3 Mataram. Yang ketiga yaitu modal politik yang terdiri dari kerjasama antara komite sekolah dengan wali murid. Yang kedua layanan kesehatan dari puskesmas yang memberikan timbal balik dengan adanya tamret tambah darah. Terus yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Yang pertama yaitu seperti kegiatan kerohanian seperti imtak yang biasanya dilakukan oleh siswa-siswi SMA 4 Mataram, yaitu kegiatan gerakan cinta Al-Quran setiap paginya. Yang kedua yaitu ada Dharma Gita. Terus yang ketiga yaitu upacara bendera, perayaan hari-hari besar seperti Hari Raya Kartini, upacara HUT kemerdekaan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu Sabtu Budaya yang seringkali kita gelar di SMA Negeri 4 Mataram ini. Dan yang terakhir yaitu pentas seni. Pentas seni yang seringkali diadakan oleh SMA Negeri 4 Mataram sampai membooming ke sekolah-sekolah lain yang seringkali diadakan setiap tahunannya. Yang kelima yaitu modal fisik yang terdiri dari labkom, perpustakaan, gedung, dan lab IPA, serta ruang guru dan ruang kelas. Alhamdulillah di SMA Negeri 4 Mataram ini semua fasilitasnya terpenuhi dengan baik. Yang keenam yaitu terdapat modal lingkungan alam yang terdiri dari zero waste, terus taman, lapangan, dan di SMA Negeri 4 ini terdapat 2 lapangan, yaitu lapangan dalam dan lapangan luar, dan bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswinya untuk melakukan olahraga ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Yang ketujuh yaitu terdapat modal finansial. Dari namanya saja sudah menunjukkan bahwasanya finansial berkaitan dengan dana perdanaan. Yang pertama contohnya seperti dana BOS, terus yang kedua yaitu SPP yang berubah sekarang menjadi BPP. Mungkin itu aja yang dapat bisa sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk teman kita ini. Terima kasih anakku. Anissa sudah bisa menyampaikan aset-aset yang ada di SMA Negeri 4 Mataram. Terus ada 7 aset utama, itu sudah sangat kaya ya, kaya akan ilmu, kaya akan manfaat, sehingga kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab. Ya, silakan kepada para wali murid, pada dewan guru, siswa-siswi dan mahasiswa PPD untuk bertanya. Mungkin ada hal yang belum dipahami atau belum jelas disampaikan, silakan untuk menyampaikan tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya melihat kesimpulan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam suatu komunitas atau sekolah diperlukan pemetaan 7 aset atau kegiatan yang ada dalam komunitas atau sekolah tersebut sebagai suatu kekuatan untuk mensukseskan program yang telah dirancang dan akan dilakukan, dan tentunya ini harus didukung juga dengan adanya kolaborasi atau kerjasama yang solid dari semua stakeholder sekolah, terutama dalam mendukung terwujudnya misi sekolah. Mungkin yang ini kita lihat dulu visi sekolah yang seperti apa yang ini, ya, visi sekolahnya ingin dipakar
kita bersama-sama mempunyai pandangan ya mengenai visi sekolah itu ya kita punya gambaran setelah ditayangkan mungkin bisa sekolah itu. Terima kasih ya Pak. Berarti itu saran ya, jadi bukan pertanyaan, saran yang luar biasa dari Dewan Guru. Jadi karena tidak ada yang bertanya, itu Bapak Ibu kita refleksi dulu. Jadi selama pembelajaran ini otomatis banyak hal yang Bapak Ibu anak-anak sekalian yang bisa didapatkan ya. Ini saya menggunakan jurnal refleksi segitiga. Bisa Bapak Ibu tulis namanya, kemudian di sini ada 4 pertanyaan yang dijawab sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu yang sudah disampaikan dari materi itu ya. Yang pertanyaan pertama, dari setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu seperti apa? Selanjutnya tulis namanya ya. Selanjutnya yang nomor 2, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa apa ya. Terus perasaan saya setelah melakukan ini seperti apa? Ya, ada jurnal refleksi. Jadi Bapak untuk mempersingkat waktu mungkin sudah ada yang selesai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya jadi jurnal refleksi segitiga refleksi ya. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu memahami ada ternyata 7 aset sekolah yang memang bisa menunjang dalam pembelajaran dan melaksanakan kegiatan sekolah. Kemudian untuk yang kedua, yaitu setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa pentingnya aset sekolah itu bisa untuk menunjang pembelajaran di sekolah agar bisa berjalan dengan lancar, sukses dan berhasilnya sekolah SMA 4 ini. Kemudian yang ketiga, perasaan saya bagaimana setelah melakukan pembelajaran hari ini. Perasaan saya merasa senang juga sih karena saya mendapatkan ilmu, tambahan pengetahuan betapa pentingnya aset-aset sekolah di dalam menunjang jalannya pendidikan sekolah di sekolah. Kemudian yang keempat ini yaitu setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah ya kita sebagai wali murid juga menginginkan agar aset sekolah itu bisa dimanfaatkan secara baik dan optimal dalam rangka mensukseskan pembelajaran di sekolah SMA 4 Negeri Mataram. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih, luar biasa sekali ya orang tua murid kita ini. Mungkin perwakilan pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu memahami beberapa aset-aset yang sebelumnya saya pikir itu bukan aset, di sekolah ternyata itu aset. Nah, terima kasih ini ada aksi nyata ini karena jadinya saya bisa sadar begitu memahami aset-aset yang ada di sekitar dan pemanfaatannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa cara menyelesaikan beberapa permasalahan yang di sekolah ini ternyata bisa dari aset-aset yang kita miliki, tidak mesti dengan biaya, tapi bisa dimanfaatkan apa yang kita miliki. Pertanyaan ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah sangat gembira karena ada ilmu baru seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya saya tidak tahu, oh ternyata ini salah satu termasuk aset ya. Oh ini aset, nah seperti itu ya. Jadinya ada ilmu baru, jadinya saya juga bisa menambah lagi pengetahuan saya karena aksi nyata ini. Saya harap ada aksi nyata lain ke depannya seperti itu ya. Yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah tentu saja saya harus memanfaatkan aset-aset itu secara optimal agar memang sesuai dengan tujuan aset itu diadakan. Nah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Adi selaku guru BK, luar biasa ya. Berarti tadi sangat menyimak dan memahami ya. Terima kasih.
3 refleksi ini, dari pertanyaan pertama, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu yang pertama bisa tahu lah bahwa aset di sekolah itu dipetakan menjadi 7 aset. Yang pertama kayak aset manusia, sosial, politik, agama, dan kebudayaan dan lain sebagainya. Terus pertanyaan kedua, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah sangat-sangat luar biasa karena bisa dapat pembelajaran baru dari aksi nyata yang guru lakukan. Terus pertanyaan ketiga, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwasanya harus memanfaatkan aset sekolah dengan baik agar dapat menunjang pembelajaran sehari-hari. Contohnya mungkin bisa lebih memanfaatkan lapangan di sekolahnya bisa gitu. Terus pertanyaan terakhir yaitu setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah memanfaatkan aset sekolah dengan baik dan optimal dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh SMA Negeri 4 Mataram untuk dapat menunjang prestasi-prestasi ke depannya. Terima kasih. Luar biasa anakku, terima kasih ya. Nah, orang tua, anak juga gitu ya, ada prinsip untuk selalu belajar sepanjang hayat dimanapun dengan siapapun. Jadi kita sebagai agen perubahan masa depan dalam rangka mewujudkan student agency dan student well-being. Terima kasih atas kehadirannya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih. Saya menggerakkan. Terima kasih, sangat hebat dan luar biasa. Luar biasa sekali dari tadi ya, dari mulai materi terus kita sudah banyak mendengarkan materi yang bermanfaat seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi, Bu Lili dan siswa kita. Dan memang untuk aksi nyata kali ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama bagi guru, karena memang selama ini kita fokus kepada kelemahan siswa, tetapi sebenarnya kita harus juga mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh siswa kita atau aset kita, ya. Jadi itu pembelajaran yang sangat berharga. Dan tadi kita juga sudah diajarkan teknik stop, ya. Bagaimana ketika kita mungkin sedang dalam keadaan berkalut atau marah, mungkin kita bisa menerapkan teknik stop tersebut, ya. Jadi supaya kita tenang, siswa kita juga merasa damai, tenang. Oke, karena sudah banyak banget pembelajaran yang sangat berharga, kita tutup ya untuk aksi nyata kita pagi hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Thank you.